Ibu, iya, sekali lagi selamat siang untuk kita semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita masih hidup. Siapa yang bersyukur masih hidup hari ini? Bersyukur ya. Iya. Dalam segala persoalan, dalam segala situasi yang ada hari ini bukan situasi yang baik menurut orang pada umumnya. Tapi situasi hari ini adalah situasi yang serba sulit ngapain pun. Kerja, sekolah, bermain, beribadah, berkunjung, bersilaturahmi, semuanya pada dibatasi. Jadi ini bukan merupakan situasi yang sulit. Tapi kalau beberapa minggu yang lalu kita baca dan kita wahyu, kesusahan besar itu akan terjadi. Ini belum seberapa. Tapi mari, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allahku. Kasih Allah yang begitu besar, kasih Allah yang begitu dalam terhadap kita. Cinta kasih Allah yang tidak berkesudahan, cinta kasih Allah yang tidak terputuskan oleh tali apapun. Kalau cinta persaudaraan, kasih persaudaraan bisa terputus oleh karena harta, ya kan? Warisan bisa memutuskan kita. Masalah di tengah-tengah keluarga bisa lana seluruh jauh. Kan itu ya? Bisa antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, sejarah pun mereka bisa tidak lagi memiliki cinta kasih. Tidak ada lagi hubungan yang baik dengan mereka. Bisa terjadi antara orang tua dan anak juga mereka bisa dipisahkan. Kasih yang mereka miliki itu terbatas. Antara saudara dan saudara bisa terbatas, sangat terbatas, bisa dipisahkan. Kalaupun kita menjalin tali kasih, cinta kasih yang begitu erat antara suami dan istri misalnya, saling mengasihi, saling mencintai, tapi itu juga bisa diputuskan oleh tali kematian, mau memisahkan itu. Tapi tali cinta kasih Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh apapun, tidak dapat diputuskan oleh apapun. Hari ini kita belajar dari Roma pasal 8 ayat yang ke-31, kasih yang tak terpisahkan. Kasih yang tak terpisahkan. Mari kita lihat ayat 31. Pasal 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Apa itu semuanya? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau kita kembali lihat ke belakang, bagaimana dulu latar belakang hidup kita? Hidup dalam penyembahan berhala, hidup dalam kemelaratan, hidup dalam keinginan daging, hidup dalam dosa. Tapi Tuhan mengambil kita. Saya suka dengan kata mengambil. Tuhan mengambil saya dari lumpur dosa, dari lumpur yang sangat dalam, dari lumpur yang tidak bisa saya sendiri keluar dari sana. Tapi Tuhan mengambil saya dengan kekuatan tangannya, dengan kuasanya. Karena manusia tidak bisa menarik saya sendiri juga tidak bisa menyelamatkan diri saya. Tapi kasih Allah itulah yang menarik saya dari sana dan menjadikan saya intan permata di mata Tuhan, menjadi milik kesayangan Tuhan, menjadi umat Tuhan, menjadi anak Tuhan. Betapa saya bersyukurnya. Kalau kita lihat ke belakang dalam hidup ini, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Apakah yang saya katakan tentang semuanya itu? Tentang kebaikan Allah, tentang anugerah Allah, tentang belas kasihan Allah terhadap saya. Apakah yang saya katakan kepada itu? Saya katakan, Tuhan terima kasih Kau sudah menyelamatkan aku. Terima kasih Tuhan Kau sudah mengampuni aku. Terima kasih Tuhan Kau menarik aku dari lubang kubur dan memberikan kehidupan yang kekal.
dan aku mau memberikan diriku untuk melayani Tuhan. Itu yang saya katakan kepada Tuhan. Saudara, apakah yang saudara katakan? Paulus mengingatkan ini kepada jemaat di Roma ini. Apa yang sudah Tuhan kerjakan kepada mereka, apa yang sudah Tuhan buat terhadap mereka, bagaimana mereka hidup di dalam dosa, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak, semua telah menyeleweng. Kan itu Tuhan Paulus katakan kepada jemaat ini, semua yang hidup, tidak seorang pun yang benar, seorang pun tidak, semua telah menyeleweng. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berdosa, tapi Allah menetapkan satu pribadi yang bisa mendamaikan mereka dengan Allah. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian oleh karena iman di dalam darahnya. Inilah yang dikatakan kepada jemaat di Roma. Ini disampaikan kepada mereka bahwa mereka yang percaya itu bukan karena mereka melakukan hukum Taurat, tapi karena mereka menerima anugerah. Oleh karena iman mereka kepada Yesuslah yang bisa membuat mereka itu diselamatkan, bukan karena melakukan hukum Taurat. Betapa baiknya Tuhan. Inilah yang ditandaskan, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Paulus kepada jemaat di Roma itu. Dan mereka tidak akan mendapat hukuman lagi. Pasal 8 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ini ditegaskan kepada mereka. Jadi kalau dulu seharusnya mereka akan dihukum, tapi sekarang tidak ada lagi penghukuman. Bukankah itu merupakan satu perbuatan Tuhan yang begitu mulia kepada jemaat ini dan juga kepada kita? Siapakah kita? Siapa rupanya nenek moyang kita? Dari keluarga seperti apa rupanya kita diambil oleh Tuhan? Dari latar belakang hidup yang seperti apa kita diambil oleh Tuhan dan dijadikan kita anaknya? Ini harus dalam kita mengerti. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Paulus. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu, tentang semua kebaikan Tuhan, tentang semua apa yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka dan bagi kita? Apakah yang kita katakan kepada Tuhan? Coba mari kita introspeksi diri kita. Siapa rupanya saudara dan saya? Tuhan menangkap Immanuel. Siapa rupanya kamu? Hah? Siapa? Saya orang berdosa, bahkan tidak mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Punya kepercayaan yang lain, tapi cara Tuhan untuk mengambil itu, sekalipun caranya juga sedap, tapi Tuhan punya rencana atas hidup kita. Siapa kita ini? Yang bukan berlatar belakang orang Kristen. Saya merasa diri saya ini genap. Kamu yang dahulu tidak dikasihani dan dikasihani, yang tidak dipilih dan terpilih, yang bukan umatku menjadi umatku. Saya bukan orang Kristen. Saya tidak dilahirkan di tengah-tengah keluarga Kristen. Tapi cara Tuhan untuk mengambil saya, mungkin juga ada saudara-saudara yang punya latar belakang yang seperti itu. Tuhan mengambil kita dari sana dan menjadikan kita ini intan permata, menjadi milik kepunyaan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Apakah yang kita katakan kepada semuanya itu? Apa yang mau kami bilang? Coba tanya diri masing-masing. Isi diri kita. Orang yang sangat dikasihani Tuhan. Siapa rupanya kita?
ke rumah Bapak Ade, berkumpul dengan Bapak Noel di situ ya. Ada Linda, ada mereka berlima mereka. Siapakah kita? Tuhan sangat baik kepada kalian, ya kan? Sangat baik, luar biasa. Bagaimana Tuhan mengambil, bagaimana Tuhan menyelamatkan, bagaimana Tuhan menyatakan anugerahnya bagi kita. Dan Tuhan berkata seperti kepada jemaat di Roma, sekarang tidak ada penghukuman bagi kamu, bagi mereka, bagi saya yang ada dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghukuman. Apakah yang akan kukatakan kepada Tuhan? Kain hidupan Tuhan naik. Seperti yang Lian Nizar katakan tadi, sudah begitu baik bukan kepadanya. Dengan segala pergumulan, dengan segala situasi yang ada, tapi Tuhan masih memberikan izin untuk hidup. Betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan kalau sudah mendidik kita, mengajar kita, tapi Tuhan masih memberikan kesembuhan bagi kita. Betapa baiknya Tuhan. Atas semuanya itu, apakah yang akan kita katakan? Kayaknya hidup katakan dengan Tuhan lain. Oh, mama kata, kan gitu kira-kira. Setelah Tuhan berbuat semuanya itu, setelah Tuhan melakukan segala perkara dalam hidup kita, apakah yang akan kita katakan kepada Tuhan? Apa kita sepele dengan semuanya itu? Oh, muncul Tuhan, oh, seperti orang ini, orang perumpamaan ilustrasi tentang orang yang manjat pohon lalu kemudian di ombang-ambingkan angin di atas. Tuhan, tolonglah aku, selamatkanlah aku. Kalau Engkau selamatkan aku Tuhan, akan Kau persembahkan satu ekor lembu. Itu katanya ya. Lalu apa itu goyang, sudah semakin turun lah dia, angin semakin rendah sedikit angin tadi, sehingga semakin bisa dia turun. Tuhan, terima kasih Kau sudah mengurangi angin ini. Nanti Kau persembahkan kepadamu seekor kambing setengah. Sepertiga lagi di bawah. Tuhan, gak usah kambing ya Tuhan, ayam saja ya. Sampai dewa puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Begitulah kita sebagai orang percaya ini. Ketika kita menderita itu, kita berseru-seru, Tuhan tolonglah aku. Nanti akan Kau berikan hidupku kepada Tuhan. Aku akan melayani Tuhan. Langkahku tadi ke Tuhan. Sedang saya berseru Tuhan ya maaf. Ya. Tapi ketika Tuhan sudah memberikan pemulihan bagi kita, apakah kita katakan Tuhan muncul, Tuhan saya ucap. Mari kita introspeksi diri kita, kembali kepada diri kita masing-masing, lihat ke belakang apa yang Tuhan sudah buat bagi kita. Paulus menegaskan ini kepada semua di Roma ini, supaya mereka memiliki keyakinan iman sama seperti keyakinan iman Paulus ini. Apa katanya? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, bersama dengan kita, bukan hanya Allah di pihak kita, jika Allah memang di dalam kita, siapakah yang dapat melawan kita? Apakah semua situasi yang ada itu tidak ada yang melawan kita? Maksudnya tidak ada yang melawan, tidak ada yang bertentangan dengan kita. Kalaupun Tuhan izinkan terjadi itu, kita tahu ini adalah seperti ayat 28 di atasnya itu. Apa katanya? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan bagi siapa? Mereka yang mengasihi Dia, kita yang mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, itu tidak pernah mendatangkan kebaikan bagi kita. Iya, candaan memang sedikit ya. Kemarin saya bilang sama teman-teman di sini, COVID ini mendatangkan kebaikan. Saya bilang harus pakai masker. Gigi saya semakin panjang, semakin
renggang. Iya. Karena semakin tua kan ini sudah goyang, sudah renggang dia, tapi karena masker ini tak perlu lagi tutup. Sekalipun itu candaan, sedikit itu mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia mengaruniakan segala sesuatu, tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ingat, bersama-sama dengan Dia. Allah mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Kalau Ia sudah memberikan anaknya yang tunggal, Ia tidak menyayangkan anaknya. Allah tidak menyayangkan anaknya. Kamu sayang terhadap anakku? Sayang? Pasti sayang. Berapa anak Bapak Ibu? Lebih dari satu? Iya, lebih dari satu. Cuma Mama John cuma satu anaknya. Yang lain lebih dari satu ya. Iya, Mama Noel, Mama Dama, Mama Nata, lebih dari satu. Mama Naya, lebih dari satu. Alhamdulillah satu anaknya. Lebih dari satu pun, kalau satu dikorbankan kita akan siap. Apalagi hanya satu, tapi satu-satunya Tuhan Allah mengaruniakan, memberikan. Untuk apa? Untuk datang ke dalam dunia menyelamatkan orang berdosa. Itu semuanya karena apa? Karena kasih. Karena cinta kasih Allah yang tak dapat diputuskan oleh apapun. Kasih yang tak dapat memisahkan apapun. Kasih Allah itulah yang kita terima. Dan kasih Allahku itu tidak bisa membuat apapun yang memisahkan aku dari Dia. Mungkin kita katakan, oh iya, aku akan tetap mencintai Tuhan, aku akan tetap berpihak kepada Tuhan, aku akan tetap menjadi orang Kristen. Tapi apakah kita berpihak dalam semua kehidupan kita? Tak dapat memisahkan aku dari kasih Allah. Kalau ada kesulitan, kalau ada sukacita, puji Tuhan. Tapi kalau ada kesulitan, puji Tuhan. Itu ada orang begitu. Kalau keberhasilan, puji Tuhan. Tapi kalau nggak berhasil, puji Tuhan. Kata pagi urus. Orang kalau kan ada kayak motor, pagi urus. Sepertinya dia berpikir itu bahwa gampang aja hidup ini. Jalani saja menurut keinginan, menurut sesuka hati. Pagi urus. Makanya mereka tidak terlalu mengayat untuk Tuhan dengan segala situasi. Bahkan mereka terus berjalan dalam dosanya. Mereka tak mikir, wangi pagi aku ada diperhadapkan kepada tahta pengadilan itu. Karena suatu saat kita akan diperhadapkan kan? Satu saat kita akan diperhadapkan kepada tahta pengadilan itu. Ya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Sekali kita percaya, tetap kita menjadi anaknya. Tidak ada seorang pun yang menggugat kita. Oh itu bukan anak Tuhan, nggak bisa. Kalau kita sudah dimateraikan dengan Roh Kudus, Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Tidak. Karena Tuhan yang bilang apa? Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman. Jadi tidak ada lagi yang akan menghukum kita. Tidak ada lagi yang akan menuntut kita. Dia itu bukan anak Allah. Tidak ada lagi. Kalau memang kita benar-benar sudah menjadi milik Kristus. Siapa yang ada jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Tidak ada. Oh, kalau begitu, kalau kita sudah di pihak Tuhan, kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus, tidak ada lagi perlawanan, nggak ada lagi masalah, nggak ada lagi musuh. Bukan begitu.
itu. Musuh tetap ada. Saya katakan tadi pagi bahwa kita di dunia ini bukan piknik, bukan wisata. Kalau piknik kita happy-happy, senang-senang, nggak perlu lagi dipikirkan yang di rumah. Nikmati saja apa yang ada di situ. Jangan pikirkan lagi. Seperti lepas beban itu piknik. Meninggalkan semua kegiatan. Piknik namanya. Kita nggak meninggalkan semuanya itu. Kita masih berhadapan dengan banyak musuh. Kita masih berhadapan dengan banyak situasi yang sulit. Artinya kita ini harus berperang. Kita di bumi ini, hidup di bumi ini berperang. Gua diperangkap dulu dari senjata apa boy? Gimana kalau berperang nggak punya senjata? Mati konyol. Iya. Berat-berat itu apa? Mudah-mudahan. Tapi kita nggak punya senjata apapun. Sebagai orang percaya yang hidup di bumi ini, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kita dipanggil untuk menderita. Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, melainkan juga untuk menderita. Bahkan kita diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Musuh kita ada. Apa musuh kita? Ada 3 musuh. 1, dulu ada sering Pak Liga nyanyi ya, ku punya 3 musuh yang aku sendiri. Aku sendiri. Keinginanku ngapain? Mau nonton, menghabiskan waktu. Oh hari ini sinetron ini. Oh kemudian jam sekian drama Korea. Oh beberapa jam lagi nggak tahu saya nggak tahu sinetron itu. Ya, tapi itulah yang membuat kita ditarik oleh keinginan kita. Apakah keinginan kita itu bisa memisahkan kita? Kalau kita lihat ayat yang ke-35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kadang-kadang kita tidak sadar apa yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah menyelamatkan kita. Tuhan mau supaya kita diselamatkan. Untuk apa? Untuk melayani Dia. Kau besarkan anakmu untuk apa? Kau sekolahkan dia untuk apa? Mungkin prinsip kita orang Karo beda dengan orang Cina. Orang Cina itu bertanggung jawab untuk orang tuanya. Orang tuanya itu kalau sudah sepuh, dia nggak kerja lagi. Kalau anaknya sudah menikah semua, dia nggak kerja lagi. Anaknya semua yang membiayai hidupnya. Makanya mereka berjuang ke kelas perantau, cari uang banyak. Anaknya dititip sama opanya, sama omanya, sama engkongnya. Itu budaya mereka. Mungkin budaya kita berbeda. Tapi mereka itu berjuang untuk anaknya, supaya nanti anaknya inilah yang akan juga berjuang untuk orang tuanya. Mereka harus hormat kepada orang tua. Jadi seberjuangnya orang tua itu untuk anak, supaya anak ini nanti hormat kepadanya. Allah berjuang untuk kita, mati di kayu salib, mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, supaya kita melayani Dia, supaya kita hidup memuliakan Dia. Itu tujuan Allah menyelamatkan kita, supaya kita berguna, supaya kita mendengarkan kerajaannya, duduk semeja bersama dengan Tuhan. Tentu Tuhan menginginkan kita memiliki karakter, kasih, sifat dengan Allah itu yang sama. Kita harus meneladani Dia. Makanya kita katakan, Tuhan itu siapa? Yesus itu siapa bagi kita? Tuhanku, Bapakku. Allah itu siapa bagi kita? Bapa kita kan Dia. Kalau Bapa kita berarti kita harus hormat kepadanya. Kasih Allah tidak berkesudahan. Dia adalah Bapa yang mengasihi anak-anaknya, peduli terhadap anak-anaknya. Kepedulian Allah, Dia memberikan anaknya bagi kita. Dalam Kristus kita diampuni. Dalam Kristus
kita diselamatkan. Dalam Kristus kita tidak mendapat penghukuman. Mantap kan? Apa yang tidak kamu katakan? Apakah yang tidak kita katakan? Tidak ada yang dapat memisahkan aku dari apapun. Ini yang harus kita katakan kepada Tuhan. Tidak ada satu pun yang memisahkan aku dari kasih-Mu ya Allah. Kalau kita tadi bernyanyi, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Yesus sahabatku? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Yesus? Apakah hanya penyakit kita yang akut tidak bisa membuat kita menyembah Tuhan dengan benar, tidak bisa melayani Tuhan dengan benar, tidak bisa bersekutu dengan Tuhan? Dengan situasi kita yang sakit, kita tidak bisa bangun pagi, lalu kemudian kita menyembah Tuhan bersama dengan keluarga kita. Dengan kelelahan kita sepanjang hari sudah bekerja, tidak punya kekuatan untuk bangun pagi, untuk membawa keluarga kita menyembah dan melayani Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan hari ini kepada kita. Apakah kesibukan itu membuat kita terpisah dari kasih Allah? Memang kita mungkin merasakan bahwa lalu aku terpisah, tapi tidak sadarkan kita sebenarnya dengan semua yang ada itu membuat tidak lagi begitu melekatlah, saya katakan, dengan Tuhan. Tidak lagi begitu melekat. Apakah dengan sakit penyakit, apakah dengan kesulitan hari ini, ketelanjangan, kelaparan, itu kan sama dengan kesulitan. Kalau ketelanjangan bilang nggak 1 tahun ini, 2 tahun ini kita nggak beli baju, masih ada ya baju. Kalau abang lagi disarankan kayak saya kan, ya kan betul? Iya. Masih bisa, nggak perlu beli baju. Tapi ketelanjangan, kelaparan itu masalah ekonomi yang sulit hari ini. Situasi pekerjaan yang sulit hari ini. Apakah itu yang membuat kita ini tidak lagi bisa menyembah Tuhan, melayani Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah cukup baik Tuhan kepada kita. Dosa sudah diampuni, kita tidak dihukum lagi. Bukan kebenaran kita yang membuat kita diselamatkan, tapi Tuhan sudah menjamin oleh kematiannya di kayu salib, sudah selesai semuanya. Apakah yang akan kita katakan kepada Tuhan dengan semuanya itu? Tuhan, aku belum bisa melayani Engkau oleh karena sibuk kali aku. Tuhan, aku belum bisa berdoa karena banyak kali pekerjaanku. Nyaman kurasa Tuhan terus siang. Begitukah kita katakan kepada Tuhan? Apa yang kita katakan kepada Tuhan setelah Ia begitu baik kepada kita? Masih banyak yang kukerjakan Tuhan. Anak-anakku mau sekolah, aku perlu berjuang untuk mencari nafkah, untuk mencukupi kebutuhannya semuanya ini. Itu kayak saudara katakan kepada Tuhan. Tidakkah Tuhan tahu memeliharakan anak-anak saudara? Mari kita melihat kemurahan Tuhan. Apakah yang dapat memisahkanmu dari kasih-Mu Yesus? Penindasan atau kesesakan dan penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang, atau kita takut mengikut Tuhan, takut tidak bersaudara, takut tidak bertetangga, takut dengan semua kesulitan itu. Ya, bagaimana? Apa yang dapat memisahkan saudara dengan kasih Allah? Sebenarnya aku pun gak mau terpisah, ya kan? Kan gitu ya, Bapak Ibu? Saya bukan orang kiri, tapi sebenarnya aku tidak mau terpisah. Tapi apa boleh buat dengan situasi dan kondisi hari ini? Tidakkah sanggup Tuhan memeliharakan kita? Tidakkah sanggup Tuhan membuat kita ini menjadi lebih baik?
Apakah Allah kita itu tidak sanggup menolong kau? Dibatasi semanu langit ke kenabunan apa kau? Adalah era hidup dulu, banci kalilah kaberilakan. Bagaimana? Karena saya percaya kalau Tuhan menutup ada lubang yang seperti bangsa Israel dulu ketika dia menggali sumur. Ketika dia menggali sumur itu ada pertengkaran di situ, dia akan tinggalkan lalu menggali tempat yang lain lagi. Kalau Tuhan tidak mengizinkan anak ini, berarti Tuhan membuka tempat yang lain. Ini prinsipnya. Kadang-kadang kita pakai prinsip kita, kali-kali kita, bagi-bagi kita, bukan bagi kali-kali Tuhan, bukan prinsip Tuhan, bukan rumusnya Tuhan yang kita pakai. Jelas bagi kita semua. Janganlah takut apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Hafal kita itu ya. Lihatlah burung-burung di udara yang tidak pernah menabur dan tidak pernah menuai, tapi diberi makan oleh Bapamu di surga. Siapa yang memberi makan? Bapamu di surga. Ya, Bapa kita, dialah Bapakku, dialah Bapa saudara. Ketika kita dijadikan anak, kita disebut sebagai anak-anak Allah yang layak berseru ya Aba ya Bapa. Nyanyi bagi kita gampang ya. Ya Allah, Bapa gitu. Ini aku anakmu. Terus layakkanlah seluruh hidupku. Siap kita memanggil dia Bapa. Kalau dia Bapa kita, Bapa itu bertanggung jawab untuk anak-anaknya. Dan ia sendiri dalam Kristus Yesus sudah menyatakan lewat hamba kita. Tidak ada perhukuman, tidak ada yang bisa memisahkan kita, tidak ada yang akan menggugat, tidak ada yang akan menghukum. Dalam Kristus, tapi ingat dalam Kristus. Dunia inilah musuh kita, hati kita, diri kita sendiri itu musuh. Dunia ini musuh kita. Dunia ini punya tuntutan. Hari ini nggak cukup handphone satu di rumah ya, ya kan? Tidak cukup kendaraan satu di rumah kita. Ya, karena mungkin kendaraan itu akan dipakai oleh bapaknya bekerja. Anak-anak harus dikontrol, harus diantar ke sekolah dan sebagainya. Tidak cukup hanya satu. Tidak cukup satu handphone di rumah itu. Karena dipakai untuk bekerja, dipakai untuk online anak-anak. Itu merupakan kebutuhan. Tapi ini juga bisa menjadi musuh bagi kita kalau kita tidak bisa mengontrolnya. Kalau kita tidak bisa teliti dengan semuanya itu. Iblis memang jelas sudah musuh, berusaha untuk mengacaukan kita, berusaha untuk mengarahkan kita, menarik kita daripada kebenaran kita. Tapi semuanya itu tidak ada yang bisa memisahkan kita. Benarkah? Benarkah? Kalau memang saudara masih ragu, hari ini Tuhan berkata, ayat 35 ini, mari kita lihat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Ayat 36, 1, 2 ya. Seperti ada tertulis, luas sekali kita membacanya. Ayat 36, 1, 2, 3.
Iya, seperti ada tertulis, oleh karena engkau. Oleh karena siapa? Yesus, sahabat kita. Kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kita diperhadapkan kepada situasi berbahaya. Hari ini ada virus yang menakutkan bagi kita, yang membuat kita sulit untuk bergerak, sulit untuk bekerja, sulit untuk melayani. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ini yang dirasakan oleh Paulus, hamba Tuhan. Ketika dia mengikut Tuhan, melayani Tuhan, dia bukan memiliki perjalanan yang mulus, tapi dia diperhadapkan kepada situasi yang sulit. Ada banyak orang yang mau membunuh dia. Kita nggak dibunuh orang, kita masih bebas beribadah. Bersyukur kita bisa begitu. Anak sekolah hari ini nggak kenal siapa kawannya, iya kan? Nggak kenal, apalagi murid baru. Kalau kelas 1 dulu mungkin nggak tahu dia namanya siapa kawannya itu. Nah sampai kelas 3 dia sudah ini kan. Yang nggak tahu kelas 1 siapa yang punya anak kelas 3 sekarang? Ada anak kelas 3? Iya, kelas 3. Dulu masuk kelas 1 ya? Covid ya sudah ya? Belum ya? Masih sempat ketemu? Paling 6 bulan, berapa bulan? Ya. Tapi mungkin dia nggak kenal lagi sama kawan siapa kawan itu. Yang kelas 2 nggak kenal lagi, nggak kenal, karena daftar pun nggak tahu siapa kawannya. Bahkan gurunya pun mereka nggak kenal. Dicari terus online. Itu masa sulit bagi kita. Paulus dulu ketika dia melayani Tuhan, apa yang terjadi? Ada banyak orang yang tidak suka. Hari ini mau pergi pelayanan sulit, mau bikin KKR nggak bisa. Tapi lewat KKR online juga bisa. Makanya kalau kita merasa ini payah, kita merasa ini sulit, kita merasa ini nggak mau kita berjuang untuk ini, bahkan kita membatasi diri kita, itu nggak akan bisa kita maju. Iya, sulit bagi kita untuk bertumbuh secara iman kalau kita tidak mau mengikuti situasi yang ada hari ini. Bersyukur masih bisa begini, tapi sulit untuk face to face. Lain pribadi sulit. Saya mau melayani satu keluarga pun sulit. Karena situasi tidak mungkin, kan ada yang anaknya sakit lah, ada yang saya yang tidak pulang sehat, nggak nyaman bertemu, macam-macam. Kalau saudara pun sudah tidak sehat lagi, masih bisa secara online kita belajar firman Tuhan. Masih bisa hari ini tiap hari ada firman Tuhan. Kalau dulu dari gereja-gereja yang hari ini kita berbagi satu dengan yang lainnya, bisa berbagi, bisa menikmati firman Tuhan, baca itu, renungkan itu. Daripada saya sikap, iya. Orang-orang muda, mari pergunakan waktu dengan baik untuk belajar firman Tuhan. Jangan membuat, mungkin gak kesulitan, tapi kenyamanan juga membuat orang bisa terpisah dari Allah. Sudah merasa nyaman dia dengan situasi itu bisa memisahkan dirinya dari kasih Allah. Ayat 35 sekali lagi mari kita baca. 1, 2, 3. Serentak 1, 2, 3. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau permasalahan atau penganiayaan atau peperangan atau perbincangan atau bahaya atau perang? Siapakah yang akan memisahkan kita? Apakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Pendidikanku? Karena online terus, nggak sempat lagi saat teduh. Bisa anak itu, bisa anak sekolah begitu. Belajar terus kerja tugas, nggak lagi sempat saat teduh. Apa yang memisahkan aku dari kasih Allahku? Pekerjaanku yang sibuk ini, cari uang terus, pulang
baru makan, masak lagi dulu, sehingga tidak bisa memiliki waktu lagi saat teduh dengan Tuhan. Bangun pagi pun nggak sanggup bangun pagi pun periuk sudah menanti, dapur sudah menanti, karena harus lagi mengerjakan untuk pekerjaan, untuk waktu selanjutnya kita. Kalau bukan kita yang mengaturnya, tidak akan bisa. 24 jam dalam satu hari, 8 jam saudara bekerja. Kalau maksimal saudara kerjakan, itu sudah cukup. 8 jam waktu saudara tidur, masih ada 8 jam lagi. Berapa jamkah waktu untuk membaca firman Tuhan, untuk mengajar anak-anak firman Tuhan? Berikan waktu itu. Iya, semuanya pun nanti akan kita miliki. Kalau itu membuat kita jauh dari Tuhan, itu membuat kita iman kita akan keropos, sehingga sukacita hidup itu tidak akan ada lagi. Jangan satu pun yang memisahkan saudara dari kasih Allah yang begitu dalam, kasih Allah yang begitu besar, yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Ayat 20-36 seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, karena telah kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dalam semuanya itu, dalam ketelanjangan, dalam kelaparan, dalam bahaya, dalam maut, dalam penindasan, kita adalah lebih daripada orang-orang menang. Harus menang dari situ. Karena apa? Karena aku adalah milik Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Bapakku yang melindungi aku, yang memagari aku. Aku harus hidup dalam kebenaran. Ini yang harus kita pikirkan dalam hidup ini, supaya hidup kita hidup berkemenangan dalam masa yang sulit. Saudara-saudara, bapak dan ibu, masa ini saudara hidup di bumi, saya hidup di bumi, kita hidup di bumi ini penuh dengan peperangan. Kita harus berperang, melawan kesulitan, melawan kenyamanan, melawan situasi yang ada, melawan penyakit. Maksudnya di sana bukan berarti kita itu tidak lagi melewati semuanya itu, melewati, tapi kita bisa menang, tidak dikalahkan. Tidak itu membuat kita kehilangan kasih Allah. Tidak itu membuat kita tidak lagi bersekutu dengan Tuhan. Tidak itu membuat kita tidak punya waktu lagi dengan Tuhan. Mari, tidak itu membuat kita tidak melayani Tuhan. Tapi situasi yang ada membuat kita harus berjuang lagi. Kalau memang aku sibuk untuk mencari nafkah, akan menggunakan waktuku. Kapan aku punya waktu untuk membaca firman Tuhan? Kapan waktu aku untuk merenungkan firman Tuhan? Kalau kita lihat anak-anak ini semakin hari semakin sulit untuk dinasihati. Aku akan memberi waktuku untuk anak-anakku. Kapan waktuku? Sediakan waktu berarti merangkul mereka, memeluk mereka. Bapak sayang kepada kamu. Tolong hatimu anakku. Bapak mengasihi kamu. Tuhan mengasihi kita. Kita harus hidup untuk Tuhan. Anak itu perlu rangkulan. Bukan hanya tuntutan. Sekarang banyak orang tua yang menuntut anaknya, bukan rangkulan. Jangan pernah marah, tapi rangkulah anak itu juga. Sekalipun dia memang harus dimarahi kalau dia salah. Kita harus punya waktu. Jangan dikalahkan dengan situasi kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kita melihat ke belakang apa yang sudah Tuhan buat bagi kita. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Dia sudah menyelamatkan kita. Dia menyembuhkan kita dari sakit penyakit kita. Dia menyembuhkan kita dari dosa kita. Dia memberikan surga bagi kita. Dia menjanjikan semua itu. Betapa baiknya Tuhan. Jangan kita balas itu dengan kejahatan. Waktu kita berikan untuk Tuhan, bukan waktu itu kita berikan untuk kejahatan. Yang membuat Tuhan menjijikkan bagi kita. Tapi mari kita beri waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin ada orang tua yang tidak punya beban banyak lagi, tidak punya beban lagi untuk menyekolahkan anaknya, tidak punya beban lagi untuk mengerjakan pekerjaan, harus nanti tulang baru dapat uang untuk hidupnya. Tapi menggunakan waktu yang sia-sia
hanya untuk memenuhi keinginannya sendiri. Mari Bapak Ibu, keinginan saudara itu juga musuh kalau itu bukan dikuduskan, kalau itu tidak dibawa kepada Tuhan. Apakah yang dapat memisahkan dari kasih Allah? Apa? Ada yang bisa memisahkan kita? Ada. Tapi hari ini kita katakan dan kita imani, kita berjuang supaya tidak ada satupun yang memisahkan kita dari kasih Allah yang sudah menyelamatkan kita. Tapi kita berjuang untuk maju di masa pandemi, di masa kesulitan ini. Aku akan beri diriku untuk melayani Tuhan. Aku beri diriku untuk bersekutu dengan Tuhan. Aku beri diriku ini semampu berikan waktuku untuk Tuhan, untuk keluarga, untuk melayani Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita bernyanyi.